Saudara dan saudari jiwa terpilih yang terpilih, dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang tampaknya mustahil untuk diatasi. Kita menghadapi orang-orang yang iri hati, situasi yang tidak adil, dan berbagai rintangan yang menguji iman serta ketahanan kita. Namun, tahukah kamu bahwa setiap kesulitan yang kita alami bukanlah akhir dari segalanya? Bahwa ada tangan ilahi yang bekerja di balik layar, mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kita? Ketika kita menghadapi tantangan, seringkali kita bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Atau di mana Tuhan dalam semua ini? Namun, kita harus menyadari bahwa tidak ada satupun kejadian dalam hidup kita yang luput dari perhatian Tuhan. Setiap air mata yang kita tumpahkan, setiap rasa sakit yang kita alami, semuanya dilihat dan diperhitungkan oleh Tuhan. Dia tidak hanya mengawasi, tetapi juga merencanakan sesuatu yang lebih besar untuk hidup kita. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak selalu kita pahami, tetapi percayalah bahwa segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Lebih dari sekadar memahami penderitaan kita, Tuhan juga memiliki rencana kemenangan bagi kita. Mungkin saat ini kamu merasa diperlakukan tidak adil, diremehkan, atau bahkan dihina oleh orang-orang di sekitarmu. Tetapi firman Tuhan menjanjikan bahwa mereka yang tetap teguh dalam iman akan melihat keadilannya dinyatakan. Tuhan bukan hanya akan membalas perlakuan buruk yang kita terima, tetapi Dia akan mengangkat kita di hadapan banyak orang, sehingga mereka yang meremehkan kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Perjalanan menuju kemenangan tidak selalu mudah. Ada saat-saat di mana kita merasa lelah, ingin menyerah, dan berpikir bahwa tidak ada jalan keluar. Tetapi ingatlah bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita adalah bagian dari persiapan menuju sesuatu yang lebih besar. Setiap kesulitan yang kita hadapi membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menerima berkat yang telah Tuhan siapkan. Tulis angka 77 dan 99 di kolom komentar sebagai sinyal pembuka kekuatan energi semesta dan ilahi untuk dirimu. Angka ini melambangkan kebijaksanaan dan bimbingan spiritual, dan tanda akhir dari siklus lama dan awal dari kebangkitan baru. Dengan menuliskannya, kamu mengundang keberlimpahan, perlindungan, dan jalan terang dalam hidupmu. Ketik 77 dan 99 sekarang, dan biarkan energinya bekerja untukmu. Hari ini, kita akan menyelami sebuah pesan yang penuh dengan inspirasi dan kekuatan. Sebuah pesan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan bukan hanya melihat perjuangan kita, tetapi juga merencanakan sebuah perayaan besar bagi kita. Percayalah, ketika kamu tetap teguh dalam iman, Tuhan akan mempermalukan musuh-musuhmu di depan umum dan mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi. Bersiaplah untuk menerima janji besar yang telah Tuhan siapkan. Bagian 1. Tuhan melihat segala sesuatu. Seringkali kita merasa seolah-olah tidak ada seorang pun yang mengerti penderitaan kita. Kita melihat orang-orang yang menindas kita tampaknya terus melangkah maju tanpa hambatan, sementara kita terjebak dalam kesulitan yang tidak kunjung berakhir. Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Dia tahu siapa yang telah menyakitimu, siapa yang telah meremehkanmu, dan siapa yang telah mencoba menjatuhkanmu. Tidak ada satupun perbuatan yang tersembunyi darinya. Oleh karena itu, jangan biarkan hatimu dipenuhi dengan kebencian atau dendam. Sebaliknya, percayalah bahwa Tuhan akan bertindak pada waktu yang tepat. Lebih dari sekadar melihat, Tuhan memahami penderitaan kita dengan kedalaman yang tak terjangkau oleh manusia. Ia mengetahui air mata yang kita teteskan di malam-malam panjang penuh kesepian. Ia memahami perasaan kecewa saat dikhianati oleh orang yang kita percayai. Bahkan ketika tidak ada satupun manusia yang mengerti, Tuhan selalu hadir, menyertai kita dalam setiap langkah, menguatkan hati kita, dan memberikan penghiburan yang sejati. Tuhan juga tahu maksud tersembunyi dari hati manusia. Ada orang-orang yang tampaknya bersikap baik di hadapan kita, tetapi di dalam hati mereka menyimpan niat jahat. Ada yang tersenyum di depan kita, tetapi di belakang mereka merencanakan kejatuhan kita. Namun, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuhan. Dia melihat lebih dari sekadar perkataan dan tindakan.
Dia menembus kedalaman hati dan mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Karena itu, kita tidak perlu takut atau khawatir terhadap niat buruk orang lain. Tuhan sudah lebih dahulu mengetahuinya dan memiliki rencana yang lebih besar untuk melindungi kita. Ketika kita merasa lelah dengan ketidakadilan dunia ini, kita harus mengingat bahwa Tuhan bukan hanya pengamat pasif. Dia adalah hakim yang adil dan penolong yang setia. Ketika waktunya tiba, Dia akan menyingkapkan kebenaran, memberikan pembelaan bagi orang-orang yang setia kepadanya, dan menempatkan kita di tempat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, tetaplah percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil dalam kebenaran akan berbuah, dan setiap ketidakadilan yang kita alami akan mendapatkan pembalasan dari Tuhan pada waktu yang sempurna. Bagian 2. Kejatuhan musuh di depan umum. Ketika seseorang merancangkan kejahatan terhadapmu, mereka berpikir bahwa tidak ada yang akan melihat atau membalasnya. Mereka mungkin mencoba menjatuhkanmu, menyebarkan fitnah, atau bahkan berusaha menghancurkan impianmu. Tuhan tidak akan tinggal diam terhadap ketidakadilan yang terjadi dalam hidupmu. Dia memiliki caranya sendiri untuk mempermalukan musuh-musuhmu di depan umum. Tidak perlu kamu membalas mereka dengan tanganmu sendiri, karena Tuhan sendiri yang akan membela hakmu. Ketika waktunya tiba, mereka yang pernah menindasmu akan menyaksikan bagaimana Tuhan membalikan keadaan dan mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi. Hal yang sama bisa terjadi dalam hidupmu. Orang-orang yang dulu meremehkanmu bisa saja suatu hari membutuhkan pertolongan darimu. Ketika Tuhan mulai bekerja, kejatuhan musuh-musuhmu bisa terjadi dengan cara yang luar biasa dan mengejutkan. Mereka yang pernah menertawakanmu akan mendapati diri mereka dalam situasi sulit, sementara kamu justru mengalami peningkatan dalam hidupmu. Kadang-kadang, Tuhan mempermalukan musuh bukan dengan cara yang kejam, tetapi dengan menunjukkan kepada mereka bahwa rencana mereka gagal total. Mereka akan melihat bagaimana kamu tetap berdiri teguh dan berkembang, meskipun mereka telah berusaha menjatuhkanmu. Bukan hanya itu, tetapi seringkali Tuhan akan menggunakan peristiwa yang sama, yang dimaksudkan untuk menghancurkanmu sebagai alat untuk meninggikanmu. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu memiliki keadilannya sendiri, dan tidak akan membiarkan rencana jahat berjalan tanpa pembalasan. Karena itu, jangan biarkan hatimu dipenuhi dengan ketakutan atau kekhawatiran. Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kamu tidak bisa melihatnya secara langsung. Musuh-musuhmu mungkin tampak kuat sekarang, tetapi waktu mereka akan tiba. Dan ketika itu terjadi, semua orang akan melihat bagaimana Tuhan membela dan membenarkanmu di hadapan banyak orang. Bagian 3. Perayaan besar yang telah Tuhan siapkan. Setelah melewati berbagai badai kehidupan, tibalah waktunya untuk merayakan kemenangan yang telah Tuhan janjikan. Tuhan tidak hanya mengangkat orang benar, tetapi juga memperlihatkan kejatuhan mereka yang berbuat jahat. Perayaan besar yang Tuhan siapkan bukan hanya dalam bentuk materi atau jabatan, tetapi juga dalam bentuk damai sejahtera, kehormatan, dan sukacita yang tak terlukiskan. Saat kamu tetap setia dan sabar dalam menghadapi cobaan, Tuhan akan mengubah ceritamu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Apa yang dulu menjadi luka dan penderitaanmu akan berubah menjadi kesaksian yang menggugah hati. Mungkin saat ini kamu merasa tertinggal atau tidak dianggap, tetapi percayalah, Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Tidak ada yang dapat menghentikan rencana Tuhan dalam hidupmu. Mereka yang dulu menindasmu akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan dan mengangkatmu. Orang-orang yang meremehkanmu akan menyaksikan bagaimana Tuhan mengubah kisahmu menjadi kemuliaan. Jangan biarkan rasa sakit, masa lalu membuatmu takut untuk melangkah maju. Waktumu akan tiba, dan ketika itu terjadi, engkau akan bersukacita dalam kemenangan yang telah Tuhan rancangkan sejak awal. Perayaan besar yang Tuhan sediakan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk menjadi terang bagi orang lain. Ketika Tuhan mengangkatmu, itu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadilah saksi atas kebesarannya, dan gunakan setiap berkat yang Tuhan berikan untuk memuliakannya. Bagian 4. Bagaimana kita harus bersikap? Mengetahui bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk membela kita,
Bagaimana seharusnya kita bersikap? Tetap setia dalam iman. Dalam setiap kesulitan, iman adalah kunci utama yang harus kita pegang erat. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika kita tetap teguh dalam iman, kita memberikan ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Bahkan di saat semuanya tampak gelap, percaya bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang luar biasa, akan memberimu ketenangan dan harapan. Jangan membalas dengan kejahatan. Dendam adalah jebakan yang hanya akan merugikan diri kita sendiri. Musuhmu mungkin berusaha menjatuhkanmu, tetapi jika kamu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Dia sendiri yang akan membela dan mempermalukan mereka di depan umum. Persiapkan dirimu untuk berkat. Ketika waktunya tiba, kamu harus siap menerima berkat yang Tuhan sediakan. Jangan biarkan kepahitan menghalangimu untuk menikmati perayaan yang Tuhan siapkan. Latihlah hatimu untuk bersyukur dan tetap rendah hati, agar ketika kemenangan tiba, kamu bisa mengelola berkat dengan bijaksana dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bangun karakter yang kuat. Kesulitan adalah bagian dari proses pembentukan karakter. Tuhan tidak hanya ingin mengangkatmu, tetapi Dia juga ingin membentukmu menjadi pribadi yang lebih baik. Kesabaran, ketekunan, dan kasih adalah nilai-nilai yang perlu kita miliki agar kita dapat mempertahankan posisi yang Tuhan berikan kepada kita. Maafkan dan lepaskan beban. Salah satu tanda terbesar dari kedewasaan rohani adalah kemampuan untuk memaafkan. Musuh mungkin telah menyakitimu, tetapi ketika kamu memilih untuk memaafkan, kamu membebaskan dirimu dari beban emosional yang menghambatmu untuk maju. Ingat, pengampunan bukan berarti membenarkan kesalahan mereka, tetapi membiarkan Tuhan yang menghakimi. Bagikan kesaksianmu ketika Tuhan telah mengangkatmu. Jangan simpan cerita itu untuk dirimu sendiri. Bagikanlah kepada orang lain, agar mereka juga dikuatkan dan percaya bahwa Tuhan itu setia. Kesaksianmu dapat menjadi sumber inspirasi dan harapan bagi banyak orang yang sedang mengalami kesulitan serupa. Kita telah belajar bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tanpa pembelaan. Dia melihat setiap tetesan air mata kita, setiap pengkhianatan yang kita alami, dan setiap perjuangan yang kita hadapi. Ketika kita tetap setia, Dia sendiri yang akan mempermalukan musuh-musuh kita di depan umum dan merayakan kemenangan kita. Ketika Tuhan bertindak, tidak ada yang bisa menghalangi rencananya. Musuh-musuhmu mungkin telah merancangkan kejahatan, tetapi Tuhan dapat membalikkan keadaan untuk kebaikanmu. Dia akan mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi, bahkan di hadapan mereka yang pernah merendahkanmu. Percayalah bahwa perayaan besar yang Tuhan janjikan bukan hanya tentang kesuksesan materi, tetapi juga tentang damai sejahtera, sukacita, dan pemulihan. Tuhan ingin agar kamu tidak hanya menang, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang lain. Saat kamu melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu, jangan lupa untuk bersyukur. Jangan fokus pada masa lalu atau luka-luka yang telah terjadi, tetapi arahkan pandanganmu kepada masa depan yang penuh dengan janji Tuhan. Akhirnya, tetaplah rendah hati dalam kemenanganmu. Jangan biarkan kesombongan masuk ke dalam hatimu, tetapi gunakan berkat yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi sesama. Ingat, setiap kemenangan yang kamu alami adalah bagian dari rencana ilahi untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Percayalah, hari pembalasan dan kemenanganmu akan datang. Bersiaplah untuk merayakan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk membagikan pesan ini kepada mereka yang membutuhkan penguatan. Tuhan memberkati kita semua.